Bisanya pemerkosaan kepada salah satu pegawai Kementerian Koperasi yang diperkosa oleh 4 orang pegawai Menteri Koperasi juga. Dari 2019 sampai sekarang 2022 kasusnya nggak terungkap. Dari mulai diintimidasi keluarganya, kemudian dipaksa menikah dengan salah satu pelaku yang juga Polres Bogor malah memfasilitasi pernikahan itu. Dan ternyata setelah nikah hanya dinafkahi 300.000, pernikahan itu hanya untuk lepas dari hukuman. Yang lebih parah lagi, salah satu pelaku malah dapat beasiswa dari Kementerian Koperasi. Dan tahu nggak sih itu terjadi pemerkosaannya di mana? Di kamar bosnya sendiri. Bayangin, pegawai dari Kementerian Koperasi diperkosa oleh sesama pegawai koperasi, dilakukannya di kamar bosnya sendiri. Dan nggak cuma diperkosa doang, sebelum diperkosa itu sempat dicekokin alkohol sampai nggak sadarkan diri, makanya diperkosa. Keji banget sih kalian. Yang lebih keji lagi, seorang ayah yang ternyata salah satu petinggi di kementerian itu tahu anaknya melakukan pemerkosaan, bukannya anaknya dinasehatin setidaknya. Ini keluarga korban malah diintimidasi, disuruh nikah sama salah satu pelaku. Emang bener ya pepatah mengatakan kalau cari jodoh itu cari bibit bobotnya. Kalau bobotnya aja kayak gini emang pasti bibitnya aja nggak bakal bagus. Dan pelaku lainnya cuma disanksi dengan diturunkan jabatan. Itu pemerkosaan udah masuknya pidana. Kok masih bisa sih sebagus itu memperlakukan pelaku pemerkosaan? Hal-hal seperti ini tuh secara tidak langsung sudah menormalisasikan kekerasan seksual, pemerkosaan di tingkat kementerian, di tingkat lembaga negara yang seharusnya setiap orang yang kerja di sana itu mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Ini malah jadi pelaku kekerasan seksual, malah menjadi pelaku pemerkosaan. Kalau seperti ini, di mana lagi perempuan-perempuan akan berharap untuk tetap aman ketika mereka ingin bekerja, aman dari perundungan, aman dari kekerasan seksual, aman dari pemerkosaan. Kalau tingkat kementerian saja ketika ada pemerkosaan tidak ditindak dengan tegas dan jelas. Yang ada malah diberikan beasiswa. Kalau kayak gini bukan lagi menormalisasikan, tapi secara tidak langsung sudah mendukung perlakuan buruk dan keji seperti itu.